teman-teman sekalian, anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya ingin bersyukur, bergembira dan memuji Anda semua, termasuk yang tadi saya dengarkan dari awal berbicara sangat cerdas, melebihi saya. Saya bukan soal mengagumi Anda, bukan soal Anda mentakjubkan, tetapi karena Anda telah menunjukkan kepada saya perilaku-perilaku dan ekspresi yang membuat saya mau tidak mau lebih mencintai Anda lagi. Jadi karena menambah cinta saya itulah. Tapi gini, cinta itu seperti sejenis minuman yang Anda harus perjelas dulu wadahnya, apa dia slogi, apa Anda bawa batok, apa Anda bawa gelas atau bawa cangkir, Anda harus punya spektrum dulu. Jadi sebelum kita ngomong Jam'iyah Al-Ma'iyah, Jannatul Ma'iyah, Anda semua di seluruh Indonesia persis seperti ini. Harapan-harapan saya ke depan, sampai ke soal yang tadi disebut globalisasi, khandak kita ini khandak pada level apa, pada konteks apa, dan sebelum itu semua, kita mesti memperjelas dulu posisi kita. Jadi Anda ini kalau naik ojek, itu berarti kan skalanya cuma dari kampung ke kampung. Tapi kalau Anda naik kereta berarti mungkin Anda agak dari kota ke kota. Kalau Anda naik pesawat dari pulau ke pulau. Nah Anda ini sedang dalam menjalani kehidupan yang ojek, apa yang kereta, apa yang pesawat. Dan tiga itu tidak hanya tiga, dia juga bisa bermacam-macam, ada 1000 kendaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pilkada pasti bagian dari itu semua, tapi pilkada ini kan urusan ojek. Urusan jangka sangat pendek, urusan ini cuman battle, ya ini pertempuran sesaat. Dan yang Anda lakukan ini jangka panjang. Nanti saya akan jelaskan. Oleh karena itu, mbok udah sekalian aja kita berangkat dari awal mula. Anda ingat ketika Allah ambil keputusan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan kata-katanya fil ardi khalifah. Jadi Allah akan bikin khalifah di bumi. Kemudian ada adegan di mana malaikat menawar, membantah. Kemudian yang paling ngeyel kemudian diibliskan. Malaikat yang diibliskan, yang dikasih peran yang berbeda, kan gitu. Antagonis, jadi kalau Jibril itu protagonis, kalau Kanzul Jannah ini, si iblis ini, maka disebut iblis karena dia antagonis. Kita tidak omongkan itu, tapi adegannya adalah setelah dia dibikin oleh malaikat Israel dengan mengambil tanah liat, entah dari Kebumen, entah dari Purworejo, saya tidak tahu. Saya belum selidiki sampai saat itu, tapi jelas tanah liat ya gitu. Israel lah yang membuat patung atau tapel itu, maka dia juga yang punya hak untuk mengambil nyawa yang dititipkan oleh Allah kepada tapel itu. Jadi tidak ada orang yang berhak kecuali dia berjasa sebelumnya, kan begitu. Saya tidak persoalkan itu. Yang saya ingin omongkan sama Anda adalah begitu dibikin tapel dan ditiupkan roh 3 kali, bahkan 4 kali oleh Allah. Pertama kalbunya, kemudian akalnya, kemudian batinnya, butunnya, kemudian syahwatnya. Itu kan terus sama Allah tidak disuruh taruh di bumi tapi di surga. Kan di surga. Nah, maka si oposan ini yang namanya iblis ini punya alasan untuk meneruskan oposisinya. Loh, katanya di bumi kok di surga. Demi firmanmu sendiri aku akan pindahkan Adam ini dari surga ke bumi, kan begitu. Karena janjinya kan keputusan presiden kan ditaruh di bumi, kok ditaruh di surga, kan gitu. Maka terjadilah fenomena yang namanya talbis. Terjadilah fenomena di mana Adam taat kepada yang datang kepada dia, yang ternyata iblis, tapi dia tidak tahu bahwa itu iblis karena kostumnya kostum malaikat. Wajahnya wajah malaikat, make up-nya make up malaikat. Cukurannya bahkan bajunya segini juga baju malaikat. Jadi si Adam merasa
dia sedang ditamui, mendapat tamu yang namanya malaikat. Bukan Jibril, bukan Mikael. Kalau Anda orang Jawa, bukan Joborolo, bukan Mokoholo, bukan Hosoropolo, juga bukan Joborolo. Bukan Hojorolo. Itu kalau Israel itu Hajarala. Kalau Jawa, Bugis saya tidak tahu. Kapan-kapan. Ya. Jadi talbis adalah fenomena kemunafikan pertama. Fenomena pencitraan. Jadi iblis mencitrakan diri sebagai malaikat, maka manusia tertipu dan Adam seluruh Indonesia tertipu oleh talbis itu. Gitu kira-kira ya. Oke, ini pertama. Jangan berhenti pada simbol, jangan berhenti pada kostum malaikatnya. Apa saja, pokoknya apa yang menurut orang dianggap baik, itulah yang dipakai oleh para orang yang berkepentingan supaya dipilih dia akan berpakaian seperti itu kan gitu. Kan gitu. Nah, ini tidak ada ikatan apakah serban atau bukan, tidak ada masalah. Sebab serban itu juga kostumnya Rasulullah, juga kostumnya Abu Jahal, sama aja. Jadi saya tidak curiga kepada kostumnya, saya curiga kepada pengkostumannya. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, terjadilah peristiwa kemunafikan yang pertama. Dan Anda tahu kalau saya belok sedikit, sesungguhnya konstelasinya setahu saya di Al-Quran itu tidak ada ini Muslim, ini Nasrani, ini Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Katolik, Dharma Gandul, tidak ada gitu. Setahu saya konstelasinya adalah muslimun, munafikun, kafirun, musyrikun, fasikun, zalimun, dan seterusnya. That's constellation. Jadi saya tanya sama Anda dulu ini, supaya objek atau kereta atau pesawatnya jelas. Menurut Anda, yang penting itu Anda apa kelakuan Anda? Jadi yang penting itu akhlaknya apa identitasnya? Oke. Akhlaknya. Nah, dari kepastian jawaban Anda ini saya ingin belok sedikit bahwa musuhnya orang Islam itu adalah kemungkinan perilakunya sendiri yang mungkin berlaku munafik, yang mungkin berlaku syirik, yang mungkin berlaku fasik, mungkin berlaku zalim. Gitu ya. Demikian juga orang yang merasa bukan Islam apa dia Kristen, dia juga punya musuh. Musyriknya mereka, munafiknya mereka, dan seterusnya. Saya ngomong kualitatif, saya tidak sedang ngomong pilkada. Nanti dulu. Kalau Anda sudah matang dengan semua peta itu tadi, baru nanti menerjemahkan. Kalau soal pilkada Jakarta kan sangat gampang milih siapa. Sangat gampang lah. Masa Anda gitu aja tidak bisa milih. Masa. Dua makanan yang tidak enak. Belum jelas enak apa tidak. Tapi yang satu makanan jelas beracun itu. Itu soal gampang. Itu satu ya. Nanti diinget-inget saya akan tambah lagi dua. Masa gitu aja nggak bisa milih. Gitu masih tanya, masih fatwa gimana. Kita kan, masa kita terlibat dalam afala ta'qilun, afala tatafakkarun kan gitu. Masa gitu aja nanya kan gitu. Itu masa sudah gede nanya, Bu saya dulu keluar dari mana, masa gitu. Terpaksa ibunya talbis atau dari sini nak kan gitu kan. Oke. Kalau tidak disebut yang gitu-gitu kurang bahagia mereka. Kalau sudah sampai ke situ mereka bahagianya luar biasa. Karena dari situlah mereka dulu keluar ke dunia kan begitu kan. Sehingga itu sangat menarik bagi mereka. Oke, saya teruskan. Ini tadi belok sedikit ya untuk catatan kakinya bahwa nah di antara fasikun Anda tahu ya, fasikun adalah orang yang wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, itu definisi dari Allah. Jadi orang yang lupa asal usul, lupa makro, lupa rentang waktu, lupa hulu, lupa hilir gitu ya. Sehingga dia fasik, sehingga dia tidak kenal dirinya. Dia tidak tahu dia dulu bapak ibunya dari mana, sehingga ketika dia di Jakarta dia juga tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Itu fasik. Kalau orang fasik ini tidak terlalu berbahaya. Ini rata-rata kan orang memang punya tingkat kefasikan masing-masing. Zalim itu kalau bahasa Jawanya adikang adikung adikuno. Dia suka injak-injak orang.
Kurang apa, semua kan sudah kalian miliki. Emang milik siapa itu? Mall-mall, gedung-gedung gede-gede itu punya siapa? Kan milik temanmu toh. Nah mereka masih ingin tanahnya juga mau dibeli, jabatannya juga mau mereka. Jadi ini sudah dikasih hati, masih minta rempelo, usus, entel-entel. Ya, minta kaki, tangan, kepala pun dia minta sekarang. Gitu loh. Kamu kejelungup loh nanti. Kamu jelungup itu kejelungup. Ini kita harus pahamkan kepada teman-teman yang bukan Jawa. Kejelungup itu satu jenis orang jatuh. Jadi kalau jatuh gini ndelosor. Kalau jatuh gini ngeblak. Kalau kejelungup tuh gini. Jadi nungging, nyungsep. Dan semua politisi akan mengalami beberapa jenis ini. Anda tunggu aja waktunya. Negak kejelungup, ini nanti yang paling parah itu dipeloroti katoke. Kehilangan aji, kehilangan muru'ah, kehilangan marwah, kehilangan derajat, kehilangan martabat, kehilangan aji. Aji itu asal kata dari pengajian. Pengajian itu bukan mengajari. Pengajian itu adalah orang bersama-sama mencari derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. That is aji. So namanya pengajian. Kalau mengkaji itu intelektual kognitif. Itu literasi, itu akal. Jadi pengkajian. Kalau pengajian itu kita kumpul ini, Anda bahagia, Anda apresiatif kepada apa saja. Karena Anda ikhlas satu sama lain, maka Anda tidak terlalu verifikatif terhadap nada lagu. Agak pales, tidak ada masalah. Karena pales itu juga bagian dari keindahan. Karena hidup ini bukan lagunya pales apa tidak. Hidup ini bukan tantanganmu seberapa besar. Hidup ini adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jelas ya? Hidup itu bukan istrimu cerewet apa halus. Hidup adalah bagaimana kamu memperlakukannya. Kan begitu? Kan begitu. Demikian juga masalah-masalah yang kamu hadapi tiap hari. It's not about the problem, but about how you solve it. Understand? 10. Ingat-ingat itu. Anda harus takabur kepada masalahmu, kepada problemmu. Takabur itu haknya Allah. Kalau dilakukan kepada makhluk. Takabur itu ngendas-dasi. Jadi lu pegang kepalanya, itu takabur. Ya, Anda ngedein, membesari. Bukan membesarkan, membesari. Kamu kecil tau ada takabur. Nah, Anda terhadap masalahmu, terhadap Republik Indonesia Anda harus takabur. Bukan kepada presidennya, bukan kepada calon gubernurnya, bukan kepada menterinya, tapi kepada masalah Anda harus mutakabir. Anda harus lebih besar dari masalahmu, benar nggak? Kan begitu. Kalau kamu lebih kecil dari masalah, kamu ditakaburi masalah, hancurlah kamu. Jadi ternyata takabur itu bagus. Tapi kepada masalah, tidak kepada orang, kan begitu. Kan tidak ada satu kata yang berhenti sebagai satu kata, semua harus terkait. Kafir. Anda semua kafir. Masa Anda? Semua kafir loh, saya berani jamin. Karena pasti ada yang Anda ingkari, misalnya kebatilan. Anda ingkar enggak? Terhadap kebatilan. Berarti Anda kafir kepada kebatilan. Benar enggak? Makanya jangan ngomong kafir, muslim, segala macam sebagai kata yang statis. Karena dia kontekstual. Dia yaduru ala illatihi. Sik kafir nang sopo sik? Belajar sama orang Madura. Gitu. Nasi halal apa haram? Tidak tentu Pak. Kata orang Madura tidak tentu Pak. Kalau colongan ya haram Pak. Kan gitu. Sekarang saya tanya, Anda paham syariat Islam, sholat subuh wajib apa sunat? Sekarang wajib enggak? Haram sekarang. Makanya enggak ada kata berhenti sebagai kata, enggak ada kafir, enggak ada zalim, enggak ada. Itu peristiwa. Haji enggak ada haji. Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji pas di Mekah sana. Mosok kon sing njek kaji. Kan enggak kaji lagi. Tentara ketika dia bertugas sebagai tentara, begitu dia pulang sama istrinya kan ya dia enggak tentara lagi. Mosok sama istrinya kudu siap Bapak.
Rumah, rumah, nggak bisa. Jelas ya? Oke, saya kembali sedikit kembali ke ujung gang. Di antara kafir yang tidak bisa berdiri sendiri ya, kan mungkin enggak seorang muslim melakukan kekufuran? Oke. Mungkin enggak seorang muslim melakukan kesyirikan, kemusyrikan? Fasik mungkin. Zalim mungkin. Sangat mungkin. Jadi bisa enggak kamu ini orang muslim itu orang zalim gitu, bisa enggak? Kan enggak bisa. Karena kan saya tanya lagi, kamu itu yang penting kamunya apa perilakumu kan gitu. Perilaku. Akhlakmu atau identitasmu? Akhlakmu. Oke. Meskipun sekarang kita terlanjur pakai identitas, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, itu juga enggak salah juga. Untuk supaya ada muruah juga. Gitu loh. Rasulullah itu kalau ya Allahumma sholli ya. Kalau Rasulullah itu mulai didewa-dewakan, dituhan-tuhankan sama umatnya, Allah mengatakan, dia itu Rasul gue. Tapi kalau orang mulai saking dekitnya sama Rasulullah terus neranya, terus seenak-enaknya minta rokok, enggak bilang-bilang. Upamanya gitu ya. Masuk rumahnya ngambil makanan di dapur, ya itu kan sudah mulai neraknya. Kalau sudah begitu, Allah mengatakan dia Rasulku. Tapi kalau orang sudah mulai mendewa-dewakan Rasulullah secara feodal, secara kultus, baru Rasulullah mengatakan, loh dia juga manusia biasa. Makanya mulai sekarang tahun 2017 ini, coba Anda bedakan Muhammad bin Abdullah dan Muhammad Nabi wa Rasul. Jadi Maulid Nabi mulai tahun ini diselenggarakan di bulan Ramadan. Karena itu yang benar. Maulid Nabi itu adalah sama harinya dengan nuzul Quran. Kalau 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad namanya, bukan Maulid Nabi. Karena waktu itu, karena Muhammad itu Al-Amin, nothing to do with Iqra dengan Quran, masih belum Nabi dia. Jadi kalau Maulid Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Jadi ini hari libur nasional harus dirapatkan lagi. Keliru ini. Masa Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal, tapi sudah terlanjur, enggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, itu enggak dosa, itu insya Allah kok dimaafkan Allah, enggak ngerti kok. Gitu ya, kayak Bu Mega enggak kafir, enggak ngerti kan mau bagaimana. Kalau orang enggak ngerti mau bagaimana? Mau dimasukkan neraka, lu kok neraka? Lah kamu dulu ngomong akhirat itu ramalan, gitu kan? Loh, mboten ngertos saya gula aja Pak. Beres ya. Selesai dia. Enggak ngerti saya. Masa enggak ngerti salah? Nah di Indonesia ini begitu banyak orang tidak mengerti. Jangankan hal-hal yang agak spesial di dalam Islam. Negara aja mereka enggak ngerti kok. Mereka enggak ngerti bedanya negara sama pemerintah coba. Mereka enggak ngerti Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa pemerintah. Mereka enggak ngerti kok. Mereka enggak ngerti pendopo kabupaten itu pendopo negara apa pendopo pemerintah. Mereka enggak tahu Mas. Bupati itu merasa dia itu negara. Dan negara sama dengan pemerintah. Maka dia merasa atasannya para bawahan. Kan enggak ada bawahannya. Mereka itu pegawai itu adalah pegawainya negara dibayar dengan uang negara. Mereka patuh kepada undang-undang negara. Bukan patuh kepada bupati atau presiden. Itu aja nggak ngerti kok. Mau dimarahi bagaimana? Jadi kamu pilih gubernur kayak apapun, ya nggak ngerti juga. Jadi sudahlah, Ma'iyah ini tidak urusan yang kecil-kecil. Kita ini jangka panjang. Anda adalah generasi di surat Al-Ma'idah 54. Anda kan bahagia tuh, lihat. Nomor satu Anda tuh bahagia banget. Karena begitu kesini Anda tujuannya karena utangnya banyak, terus daripada stres saya ke KJ, kan gitu kan. Kerjaan enggak beres, daripada stres saya ke KJ, kan begitu kan tujuannya. Artinya Anda adalah orang-orang yang hujan kayak apapun Anda bertahan, berdiri berjam-jam di belakang sana. Siapakah yang seperti itu? Kalau tidak karena energi dari cintanya Allah kepada Anda semua, tidak mungkin Anda bisa bertahan sampai jam 3 pagi seperti ini di seluruh Indonesia. Anda dicintai Allah. Karena Allah mengatakan kalau mereka sudah pada murtad, aku akan datangkan kaum yang baru, yang aku cintai dan mereka juga mencintaiku. Mereka bersikap adillah kepada sesama muslim dan bersikap a'izzah kepada orang-orang kafir.
kepada yang melakukan kekufuran. Jadi kalau adillah itu artinya welas asih, ya, welas asih. Sayang gitu. Kalau makan sendirian nggak bisa gitu kan. Kalau Anda membaca An-Naml ayat 48 ya Ustaz ya. Yang di Quran Depak diterjemahkan 9, di kota itu ada 9 lelaki, padahal itu kata-katanya bukan lelaki, itu company. Itu grup. Ya, itu bukan laki-laki. Kalau menurut saya itu grup. Coba Anda lihat kamus bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi itu kelompok, ada kelompok Slamet Riyadi, ada kelompok Atma Winata, ada kelompok siapa gitu. Jadi itu 9 kelompok, 9 grup gitu ya. Oke, saya kembalikan ke 54 dulu. Anda dicintai Allah. Kalau tidak dicintai Allah, bagaimana punya energi? Anda rumahnya jauh-jauh, ke sini tidak jelas. Anda bertahan berjam-jam, gembira, bahagia. Setiap yang tampil di sini Anda apresiasi dengan penuh keikhlasan. Jadi Anda memiliki yang Indonesia tidak memiliki, betul enggak? Di Indonesia itu nggak ada orang saling percaya seperti di sini. Di sini tidak ada sandal hilang. Di sini nggak ada keamanan, Ustaz, nggak ada panitia resmi, nggak ada keamanan. Kalau mau diserbu aja nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak ada masalah kita diserbu. Kalau kita mati karena diserbu, apakah kita rugi di hadapan Allah? Nggak. Apakah kematian di dunia itu keburukan? Kenapa orang selalu punya kesan kematian itu negatif kan gitu? Makanya sekarang daripada saya masuk gang-gang, nanti tolong diingatkan adillah, aizah, segala macam nanti saya jelaskan. Termasuk dicintai Allah, mencintai Allah. Dan Ma'iyah ini sudah melahirkan generasi baru. Sudah melahirkan generasi baru. Di setiap tempat. Yang terakhir kemarin di Pabelan, di Muntilan. Seperti Anda ini, anak-anak muda yang sudah berpikirnya sudah menjangkau ke depan. Yang punya keseimbangan mental, punya keseimbangan berpikir, punya keadilan sikap. Satu sama lain sudah belajar dan berlatih untuk selalu seimbang seperti itu di tengah Indonesia yang goyang ke kanan, goyang ke kiri berganti-ganti. Dan Anda semua adalah generasi muda yang saya tidak bisa mikir kecuali bahwa Anda pasti akan melahirkan zaman yang baru. Anda akan melahirkan era baru dari Indonesia yang jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi tidak usah pusing kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini ya memang harus kayak begitulah, namanya juga bakteri. Kan begitu. Ya. Jadi saya kembalikan langsung ke Nabi Adam tadi. Oh ternyata kenapa ditaruh di surga? Kayaknya itu sebenarnya itu dari ayat itu. Ayat Allah itu kan ada yang informasi kognitif, literer. Ada yang sifatnya amsal. Sanepan sain gitu ya. Pertanda-pertanda, ada yang sifatnya larangan dan perintah, ada yang sifatnya ajakan diskusi. Macam-macam cara Allah menginformasikan. Jadi nabaknya Allah yang lewat nabi-nabi itu bermacam-macam bentuknya. Kayaknya Allah mungkin memaksudkan Adam kok ditaruh di surga itu kayaknya memang di situ kampung kita. Nabi Adam tuh kampungnya di situ. Jadi kita ini bukan penduduk asli bumi. Jadi kamu jangan terlalu pusing sama bumi ini. Kamu itu cuma sebentar outbound. Kesini tuh kayak outbound. Wis apa wis sakarepmu wis. Wis outbound kayak apa, kayak pariwisata, kayak apa, pokoknya merantau sejenak. Anda ini merantau. Cuman Anda merantau ini dengan syarat Anda harus ilaihi rajiun. Kan gitu. Karena innalillahi, maka tidak ada kemungkinan lain ilaihi rajiun. Kan cuma itu aja masalahnya kita. Nah apa yang membuat kita ilaihi atau la ilaihi? Apa yang membuat kita ke Allah? Dan kan kita ini, jadi Allah itu memancarkan cahaya. Piar, gitu ya. Terus cahaya, ya piar zaman saat itu ya. Terus ya apa ya. Ya nek nganggo orkestra jeng-jeng gitu ya. Iki cangkem tok ya piar ngono rek. Jek angel arek-arek gitu.
Ya itu kan budaya, itu kan jangan disalahkan kata piarnya, ndak ada di Al-Quran piar. Mana dalil naklinya mana? Wah, ya gak ono piar, gak ono. Apa meneh Gusti Allah kan, Gusti Allah jos temen, gitu kan? Kodok gitu, wah, itu kan marah lagi. Waduh. Jadi manusia ini tidak boleh jadi manusia, harus pakai bahasa Allah lah. Bahasa Allah itu kan, emang kita siapa kalau bukan Allah? Medeni. Takut ini. Emang ada yang selain Allah? Tidak ada. Maka kalau ada yang seolah-olah selain Allah, pasti berasal dari dia sendiri. Yang kemudian harus kembali ke dia. Maka jangan main-main di dalam menjalani outbound sejenak ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu pikir aku memancarkan cahaya dan menciptakan kalian ini main-main apa bagaimana? Dan kamu pikir ada tempat kembali selain kepadaku? Tidak ada tempat kembali. Terus mau kemana? Mau kemana? Mau kos di mana? Mau bolos kemana? Mau lari ke pulau yang mana? Semua milik Allah. Semua adalah Allah itu sendiri. Maka satu-satunya jalan adalah kembali ke Allah. Itu. Nah, ternyata kampung kita itu surga. Jadi di sini ini adalah tempat pariwisata. Cuma di sini kita ujian. Ujiannya 5 hari lagi. Salah satu ujian ringannya itu. Kalau 5 hari lagi ndak lulus mate wae kon. Mosok milih ngono gak iso lho. Emang semua pilihannya memang tidak ada yang enak. Yang 2 sepo. Sing sitok enggak loro weteng gak kari-kari. Kan gitu. Ndak ada yang enak. Kita terlanjur menjadi produk dari zaman yang memang cacat. Cacat sejak kita merdeka itu cacat. Formula negaranya cacat, konstitusinya cacat. Asbabul wurudnya negara ini lahir itu cacat. Mestinya yang proklamasi itu 1000 orang, paling tidak 100 orang bareng. Dengan ini gitu. Bung Karno tidak tahu di mana diculik sama anak-anak muda terus dipaksa membaca. Itu bukan proklamator, pembaca teks proklamasi yang dibikin oleh anak-anak muda ini. Tapi ya tidak apa-apa kita sebut Bapak proklamator karena di Indonesia talbis kan memang sudah terbiasa. Tidak apa-apa, saya juga tidak meremehkan, saya kagum sama Bung Karno. Dan saya tidak akan katakan sebab-sebab kekagumannya, sebab nanti kamu akan bingung kalau saya omongkan. Nah, terus di Quran tuh tidak ada mas. Perintah untuk menjadi pemimpin itu ada nggak, Ustaz? Saya cari ayatnya. Anjuran supaya kamu menjadi pemimpin itu tidak ada. Ya disebut pemimpin ada, tapi yang disuruh Allah belajar adalah memilih pemimpin. Jadi di Quran itu urusannya itu memilih, bukan dipilih. Tadi ada debat bagaimana supaya dipilih, coba. Betul enggak? Di Quran tidak ada. Bagaimana supaya dipilih itu tidak ada. Kita ini punya muka, kita malu kalau ingin dipilih. Kita ini hambanya Allah, kita punya martabat. Tapi kita sudah terlanjur mempermalukan diri dengan proses seperti itu. Kan gitu. Sebenarnya pemimpin seharusnya sudah tumbuh secara natural, secara sosial, kultural sejak awal. Anda belajar kepada Cina, belajar kepada Iran karena kedua-duanya pakai imamah. Kok Cina imamah? Bingung kan. Sama sistemnya, cuman beda hulu hilirnya, tapi prakteknya sama. Saya bisa cerita banyak mengenai RRC sebenarnya, juga tentang Iran. Tapi pokoknya imamah di Indonesia ini, gimana mau ngomong imamah aja sudah dicurigai Syiah. Ya bagaimana? Saya baru ngomong Ali bin Abi Thalib, Syiah ternyata ngomong. Angel ya. Padahal aku kalau Ali Muhammad Ali petinju garpu gitu. Sudah terus lanjut disebut Syiah, angel di Indonesia gitu. Gitu. Jadi ternyata orang Amerika itu banyak yang Syiah. Karena kalau ada tinju itu meskipun Muhammad Ali sudah tidak ada, yang mereka senangi mereka tidak Ali. Ternyata orang Amerika itu Syiah. Lah Ali toh. Dan Anda ini kan pakai ali semua. Ayo.
Ali-ali itu cincin. Berarti Anda ini Syiah double. Ali-ali. Susah amat hidup sekarang ini, ya Allah. Kita ini seperti berjalan di atas jembatan yang besarnya serambut dibelah 7. Gini dikit jatuh, gini dikit jatuh, gini salah, gitu salah. Karena memang kita akan serba salah. Karena sedang goncang, karena kita semua makan riba. What is riba? Riba itu tidak hanya urusan bank. Riba, kata riba lahir sebelum ada bank. Sekarang riba itu urusan bank kan gitu. Aneh wong-wong ini. Riba itu sudah ada sejak dulu, kata-kata itu lahir sebelum ada bank. Bank Samiun, Bank Kotan, Bank Toyib, sapi turut. Itu sama dengan apa? Sama dengan kata ya. Riba itu kan gini, seharusnya 100 kok 110 kan gitu. Itu tak intinya. Mestinya 100 kok 110. Terserah kasusnya, pokoknya kuncinya kan 100 kok. Jadi setiap ketidakadilan, setiap kecurangan, setiap yang tidak memiliki presisi, itu semua riba. Wong kamu itu sebenarnya begitu kok kamu make up seolah-olah kamu itu hebat. Kan riba kuwi. Betul enggak? Kalau sudah pilkada, wah dibraini kabeh, wedhus dipupuri, bedas dikelambani. Kan begitu. Kalau sudah pilkada sekarang ini, semua kan riba. Itu riba kultural, riba nilai, riba pencitraan itu kan riba. Wong mestinya 100 kok 110, bahkan 250 lagi. Nah kalau kata Allah, kalau kita makan riba sudah merata, maka kapal kita goyang, kan begitu. Kalau kapal goyang itu tidak ada sesuatu yang bisa benar. Mau cium istri di kapal, kebentus ndasi deyel. Ya apa coba? Mau ngasih minum, malah menumpahkan. Pokoknya serba salah. Turu karo bojo keliru iki. Gak melbu-melbu. Lah kapal goyang ini. Ya betul enggak? Coba nanti cari kapal yang goyang sama istrimu kamu. Dek, ayo kita bulan madu di kapal goyang. Coba bisa akurat apa tidak kan itu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya senang. Ini semua dalam kebahagiaan dan keseimbangan loh ya. Ini KC bukan panggung nasional. Ini KC bukan mimbar bebas yang bernilai politik, dan tidak ada kata-kata di sini yang merupakan political statement of anybody. Tidak ada statement politik. Ini hanya kelas makiyah, pembelajaran makiyah di antara anak-anak makiyah. Kalau ada bocor-bocor keluar, itu bukan urusan saya dan bukan tanggung jawab saya. Ini hanya kelas makiyah toh mas. Cuman itu toh. Kelas gratis, enggak membayar. Kalau ngumpulin dana dapatnya dikit banget. Sampai malaikat terharu, sampai akhirnya kalau gitu tolong itu disuplai terus supaya bisa awet. Akhirnya awet, ya toh? Justru karena malaikat terharu melihat, ya Allah kok isinya cuma segitu kan gitu. Itu. Saya itu hidup saya seperti itu. Jadi saya itu kadang-kadang ingin juga diverifikasi kekayaan saya. Aku kepingin saya kenengku ndek bangku didelok. Begitu ndelok, ya Allah. Aduh, sakno cak nuni kan gitu kan. Nah, karepku ngono iku lho, cek terharu sama saya. Ini ndak ada yang aduh. Karepku cek terharu gitu loh. Orang kok ternyuh, ya Allah cak nun gitu kan. Kan saya kan ndak boleh kerja. Jadi pengusaha dirasani. Ya toh? Jadi menteri, wow dibully habis. Betul enggak? Jadi apa yang saya boleh? Jadi ulama boleh? Enggak ada. Jadi apapun saya tidak boleh. Dan saya bersyukur, ya Allah, Engkau larang aku untuk menjadi faktor dari dunia yang busuk ini. Ngono aku. Aku anggotamu, ya Allah, ngono ae. Tanggung jawab loh ya, tanggung jawab loh. Dari ngono aku. Akhirnya Allah tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita sudah mau masuk jurang enggak jadi, masuk jurang enggak jadi gitu ya. Jadi mau minum ini sudah asat, tapi ya enggak asat-asat, tetap ada, meskipun serut gitu ya, tapi tetap ada. Dan enggak sampai gelas itu kering itu enggak sampai. Mbo piye carane? Min haitsu la yahtasib, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oke. Kita kembali ke Adam tadi, berarti rumah kita itu
surga. Kita outbound sebentar sini ujian, nah ujian besok kamu harus lulus. Ini sekarang ini api berkobar di seluruh negeri dan terutama di ibu kotanya. Api berkobar. What is api? Api adalah sesuatu yang harus dikelola. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditindas, tapi dia dikelola. Kapan kegedean kita kecilin, kapan kurang gede kita gedein. Itu namanya pengelolaan. Karena pengelolaan api lah kita punya listrik, kita punya kompor, kita punya suhu, kita punya AC, jadi api itu dikelola. Nah, api sedang menguasai kita sekarang. Apa bedanya api dengan air, dengan materi yang lain? Kalau air kan ada volumenya. Jadi dia ada batasnya. Ada 1 liter, ada 1 ton, ya. Kalau benda kan ada 1 kilogram, 1 on, 1 ton, 1 kuintal gitu ya. Kalau air kan ada 1 liter, 1 apa? 1 kubik, 1 galon. Kalau api, yang Anda bisa ukur pada api adalah tingkat panasnya atau suhunya. Kan gitu. Tapi apinya, Anda tidak tahu dia benda apa bukan. Karena kalau benda, kenapa tidak bisa diukur? Kalau tidak bisa diukur, kalau bukan benda, kenapa dia kelihatan? Jadi api itu adalah sesuatu yang syubhat secara ilmu pengetahuan. Yang pasti kita ketahui dari api adalah api tidak pernah mengenal batas. Makanya neraka itu oleh Allah diputuskan api simbolnya. Karena dia tidak mengenal batas. Apa saja yang tidak mengenal batas, itu api. Ini saya bakar ini, karpet ini. Kalau Anda diem aja kebakar nggak Anda? Bisa nggak kebakar itu gedung? Jadi dari 1 korek ceres gitu dok, seluruhnya terbakar. Se-Jakarta bisa terbakar nggak teorinya? Seluruh Indonesia, seluruh bumi bisa. Api meskipun cuma sedikit, kalau tidak kamu kelola, dia akan membakar seluruh eksistensi alam semesta dan manusia. Nah kalau pilih calon gubernur, jangan yang bermulut bensin. Wah nanti api berkobar terus nanti. Ditelok. Saya enggak masuk-masukkan. Itu namanya tafsir dan ijtihad, dan itu boleh kan gitu. Saya cuma ngomong api dan bensin kan begitu. Meskipun memang maksudnya ya itu. Oh ala rek ngono gak iso rek ngono kok ribut ya rek ya Allah. Dan itu pun sebenarnya ini ujian kecil lah. Kan cuman di SMA namanya apa tapi checkpoint. Main checkpoint siji apa loro apa telu ngono tok lho. Masa ndak bisa Anda? Gitu loh. Mesti lulus lah Anda. Kalau sampai Jakarta ndak lulus soal ini, aku guyu cekikian. Goblok kan gitu. Oh ala rek kok cik urip pisan ndek dunya cik gobloke arek-arek. Gitu. Saya serius ya. Ini bukan negara, ini perusahaan. Ya, oke. Tolong ini diterjemahkan. Ini perusahaan, the whole thing, seluruh mekanismenya, seluruh pertimbangannya adalah pertimbangan perusahaan. Lihat aja. 1 ya. Nomor 2. Ini tolong dianalisis untuk teman-teman yang mengerti ekonomi terutama. Nomor 2, bangsanya, rakyatnya, manusianya, ini bukan bangsa sebuah republik, ini bangsa kerajaan-kerajaan. Cirinya apa? Jadi kerajaan dan republik itu tidak hanya dibedakan dari sistemnya dan tata hukumnya atau konstitusinya. Tapi nomor 1 justru dilihat dari manusianya. Pelaku-pelakunya, termasuk dalam hal ini rakyatnya. Insya Allah anak maknya sudah bukan kerajaan. Anda orang yang sudah merdeka, tadi sudah dibilang jangan jadi MH. Tidak boleh Anda jadi MH. Tidak boleh. Apalagi Anda berharap kepada saya, tidak boleh. Wa idza faraghta fansab wa ila
Rabbika farghab, tidak boleh berharap kepada saya. Anda minta saya tiup air, bukan saya yang bikin itu terkabul, Allah yang punya. Tolong jangan berharap kepada saya. Kalau saya boleh pakai syariat, haram hukumnya berharap kepada saya. Wajib berharap itu kepada Allah. Bahwa saya ikut melakukan sama. Kamu menanam, tapi kamu tidak boleh mengharap orang yang menanam itu akan bikin panen. Tidak bisa, dia cuma bisa menanam. Yang menumbuhkan tanaman bukan petaninya. Nanti yang bikin panen Allah, kan begitu. Jadi jangan berharap kepada petani untuk panen. Berharaplah kepada petani untuk tandur saja. Makanya fal tandur nafsu makodamat likot jadi bahasa Jawa tandur gue. Ya sul ya. Ono meneh. Gitu. Ini tadi soal Adam ya. Jadi kita harus lulus ujian ini. Kita ndak masuk nggak lulus lah. Dan kita cuma, Anda kan belum mantep bahwa saya sudah bilang berbulan-bulannya lalu, Anda ini hidup abadi. Kemarin saya lupa sama yang di kota mana, saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, sampean ini hidup sementara apa abadi selamanya? Sementara, ngono ya. Oh jadi kalau sudah mati sudah gitu. Lu kok enak sampean. Lah terus lak kecelek ku mungkar nakir. Endi arek iki kan gitu. Mungkar nakir ini sudah repot-repot datang ke sini kok. Dia pikir sudah selesai hidup. Lu masih urusan sama saya. Ya toh. Nanti masih urusan sama Ridwan, sama Malik, Rokib, Adet, semua masih urusan terus. Kok sudah selesai? Nggak bisa. Nggak bisa, pensiun dini nggak bisa. Kita masih urusan. Dan justru karena kita masih terus urusan itulah, maka dunia ini menjadi tidak penting-penting amat sesungguhnya. Karena tujuan kita bukanlah yang ini. Ini cuma latihan. Anda sedang mengalami, mencicipi bagaimana hidup sebagai ahli surga. Anda ini di Ma'iyah. Enak satu sama lain, bahagia, percaya. Yang dari Lampung ketemu dari Malang, langsung ketemu dalam 1 menit sudah bersaudara, betul enggak? Sudah saling percaya, apa saja saling percaya satu sama lain. Nah ini dilemanya Indonesia. Dilema 212411122, dilemanya adalah terlanjur terjebak atau terjerembab ke level yang paling rendah, yaitu hukum. Negara ini kesalahannya adalah selalu mengagung-agungkan kalimat supremasi hukum. Tolong Anda pikirkan lagi, di masa depan Anda harus rubah itu. Supremasi itu keadilan, supremasi itu akhlak, tapi bukan hukum. Hukum itu kalau terpaksa. Saya tanya sama Hendra, sama Ali, kalau bikin bisnis bersama pakai hitam di atas putih enggak? Sama dia enggak kan? Sama dia enggak? Anda berdua kan percaya toh? Nah, orang yang pakai perjanjian hitam di atas putih itu apa landasannya? Karena tidak percaya. Hukum hidup ini kan seharusnya saling percaya. Yang kita bangun adalah manusia yang berinteraksi sosial untuk saling percaya satu sama lain. Itu namanya soleh. Soleh itu keamanan bersama-sama. Soleh itu kebaikan yang integral dengan apa saja di sekitarnya. Anda makan enak, orang kaya, itu baik. Anda kerja dengan halal, Anda makan dengan anak-anak Anda istirahat dengan halal, tapi tetangga Anda tidak ikut merasakan. Anda baik, tapi Anda tidak soleh, kan begitu. Jadi kesolehan itu something yasluh, sesuatu yang sluh, sesuatu yang menjadikan semua kebaikan itu merata satu sama lain. Itu. Jadi Anda ini hidup di dunia. Secara rumusnya bagaimana? Hidup di dunia ini tadi nomor 1 abadi, ya. Jadi sesungguhnya sekarang ini kan cuma outbound. Jadi kalau celananya agak sobek-sobek enggak masalah toh, outbound aja kok, sebentar aja kok. Ya toh? Ya toh, apalagi harus pakai setrika. Enggak bawa setrika enggak apa-apa toh? Cuma tamasa sebentar kok. Makan seadanya enggak masalah toh? Ya toh? Cuma outbound sebentar kok. Ini cuma sebentar. Nanti Anda hidup abadi. Ini teman-teman belum mantap ini. Ini beneran ini. Dan Anda sekarang udah latihan, coba latihan ini. Antum al-mutahabbina fillah.
Ada orang yang bercinta satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ingin jabatan, tidak karena ingin menjadi apapun di dunia, tapi karena cinta abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya akan memancar dari wajahmu melebihi para wali dan nabi-nabi kelak di sana. Saking cahayanya memancar sampai tidak kenal satu sama lain, kan kok podo cahaya kabeh. Sopo kon? Nyenengin ya. Kalau Anda menghitung akhirat dengan tata nilai dunia jadi lucu. Lucu karena kalau memancar cahaya berarti kan silau terus tidak kelihatan wajahnya. Itu kan hitungan fisika di dunia. Nanti ada sistem nilai baru yang Anda belum tahu sekarang. Sudah percaya aja. Percaya aja, sudah mesti enaknya. Sudah mesti enaknya. Sudah beres gitu. Nah, teman-teman sekalian, hitungannya apa kalau dunia? Sekarang kan yang salah di dunia ini kan skala prioritas. Kalimatnya Allah begini, Nyun sewu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi itu artinya di dalam menempuh keinginanmu untuk menjadi penghuni atau menuju daerah yang disebut akhirat, di mana engkau akan berjumpa denganku gitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Saya tanya, yang primer akhiratnya apa dunianya? Nah sekarang saya tanya, dalam kehidupan masyarakat kita yang primer akhirat apa dunia? Itu bagaimana mau tidak ribut? Ya mesti ribut lah, mesti rusak lah. Wong yang sunat diwajibkannya wajib disunatkan. Marilah kita mulai hari ini dengan duha bersama-sama. Lu subuhnya kapan? Lu kok duha penting temen saya gigi kalah karo. Nggak ada broadcast, ayo sholat isya. Nggak ada, yang ada sholat tahajud. Suwe-suwe kalah sholat isya karo tahajud ini. Jadi sunat begitu kita agung-agungkan, yang wajib kita anggap faktor otomatis dan kita tidak lagi seolah-olah concern gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang primer itu akhirat, yang dunia cuma walatan saya ojo lali loh rek. Ini situ, cuman jangan lupa tok. Jadi dunia cuman jangan lupa, cuman tok itu. Jadi makanya saya sampai hari ini bertahan. Saya ini temannya bapak beliau ini. Ini tamu kita dari Makassar tapi tinggal di Jakarta sekarang. Punya kafe apa itu Ustaz? Warkop di Pasar Minggu. Ini bapak beliau ini dulu teman saya. Ini beliau bersaudara namanya Khulafaur Rasyidin semua. Jadi namanya pokoknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, coba itu bapaknya top tenan. Tapi masih kalah sama Ismail yang teman saya yang orang Sarawak itu. Itu anaknya satu Muammar Gaddafi, nomor 2 Khomeini, nomor 3 Laila Khalid. Nomor 4 Saddam Hussein. Asli itu. Kalah ini Pak Arsal. Ini enggak apa-apa saya cerita-cerita ya. Jadi bapak beliau itu dulu tokoh masyarakat terutama di bidang kebudayaan dan agama di Makassar. Namanya Bapak Arsal Al-Habsyi. Ketika itu era Orde Baru, wali kota di Makassar namanya Daeng Patumpo. Daeng Patumpo ini tahu sendiri orang Makassar kalau bicara kayak beliau nanti kalau bicara kan juga mesti pokoknya dibalik antara N sama Eng. Kalau M jadi N jadi Eng gitu kan. Misalnya gini, polisi ada anak naik motor ngawur. Terus polisinya bilang, repot. Mau saya tangkap, Frank? Tidak saya tangkap, kewajiban. Gitu. Jadi mau saya tangkap, friend teman, tapi Frank. Kewajiban. Cak Nung. Nyeneng loh kalau orang Makassar itu. Sembarang dibalik. Cak, ya apa lagi? Makan singkom. Gitu. Orang Makassar disuruh bikin iklan
Antv. Apa tuh Antv? Wow keren. Antv wow keren. Begitu syuting di Makassar, Antv wow keren. Keren. Ya makanya sekarang sedang dapat angin karena habis gelap terbitlah Trump itu kan. Ya Allah bahagianya anak-anakku ya Allah. Nggak apa-apa miskin nggak masalah. Gitu. Apa tuh miskin kaya kok kita kalah itu loh. Miskin bahagia, kaya apalagi gitu loh. Kita nih miskin aja bahagia, jangan-jangan kalau kaya malah nggak bahagia, miskin aja lah gitu kan. Pokoknya kita bolak-balik hidup ini kan gitu. Kita harus bisa mempermainkan hidup ini dalam tanda petik gitu ya. Jangan dipermainkan oleh kehidupan. Dan saya berani ngomong gitu karena saya contohnya juga. Emangnya kamu pikir saya ini siapa, apa, punya apa, yang bener aja. Rumangsamu. Wah, aku iki nek lomba penderitaan ayo tak ladeni kan. Kontes kesengsaraan aja wis. Saya bilang gitu. Oke, teman-teman sekalian, nanti saya cerita sama beliau biar nanti beliau ada yang mewakili untuk bicara di sini, tapi saya selesaikan soal mau ngitung Indonesia segala macam ini dipastikan dulu bahwa Anda tidak salah treatment kepada hidup di dunia. Gitu ya. Jangan salah treatment, jangan dunia adalah segala-galanya. Kalau Anda ingat apa yang dahulu kala, mungkin 10 tahun yang lalu segala macam saya cerita mengenai perang Badar, ini bukan perang Khandaq ya. Khandaqnya nanti endingnya. Itu kan pasukan Islam secara militer kan jumlahnya maupun perlengkapan perangnya sangat tidak memenuhi syarat untuk melawan musuhnya yang lebih dari 10 kali lipat jumlah dan peralatannya. Tapi Rasulullah kan nekat ngomong, ya ayyuhan nas innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kan Rasulullah nekat ngomong gitu, sebenarnya itu Rasulullah bilang, prajurit Islam yang sebenarnya bukan prajurit, ya sak kepethuk arek lanang seret. Wong diginiin waktu baris itu diginiin jatuh gitu. Dan kakinya melicat-melicat kabeh. Terus sandalnya wis suwek-suwek karena mereka jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Badar. Jadi sudah loyo lah sudah. Seperti anak pulang makiyahan itu. Tapi Rasulullah nekat mengatakan, wahai pasukan Islam, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, kalian akan ditolong oleh Allah, dan kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Itu tidak masuk akal dan itu kebohongan secara ilmu positif modern. Tapi kan dia sedang bersiasat kepada Allah. Karena dia dicintai Allah, Allah nggak tega tuh, walah bocah iki kan gitu. Ya wes. Ya wes mesake nganti untuk gede-gedein hati prajuritnya sampai ngomong kayak gitu. Terus sambil ngelirik Allah. Masa enggak kamu sudah terlanjur ya saya ngomong gitu kan. Udah terlanjur ya ini saya ngomong gini, saya janjiin kemenangan ya. Kalau mosok prajurit, wahai pasukan Islam, jumlahmu cuma sedikit. Dan kamu loyo, belum bisa memanah, belum bisa main tombak dan pedang, mana mungkin menang. Masa Panglima ngomong ngono? Enggak bisa dong kalau Panglima. Ya Yuhannas, innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Ngono Rasulullah. Takbir. 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 Allah senang ya Allah. Ya Allah, lihatlah hamba-hambamu. Di tengah tekanan yang luar biasa, kami tetap bahagia kepadamu. Di tengah ujian-ujian yang luar biasa beratnya, kami tetap beriman dan bergembira kepadamu ya Allah. Jangan khawatirkan kami, kalah perang tidak ada masalah. Loh, setelah itu Rasulullah kan matur kepada Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi setelah dia
ngomong sama prajuritnya, kalian diberi kemenangan, pertolongan dan rezeki. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, aslinya saya tuh kalah menang gak paten. Saya mau mati ndak masalah, Islam hancur ndak masalah ya Allah, yang penting jangan marah sama saya. Nah itu di puncak penderitaanmu tuh ngomong gitu sama Allah. Pun monggo, ajeng bangkrut, ayo bangkrut ini ya. Pun monggo. Dagangan gak payu wes, gak payu belas ayo wes. Ayo monggo. Mau penderitaan berapa besar lagi yang kau tumpahkan kepadaku, ayo. Oh no, nantang dengan bonus sulu, gitu ya. Asal engkau jangan marah kepadaku. Karena bencana terbesar adalah kalau Allah marah kepada kita. Allah tidak ridho saja kita bencana kok, apalagi sampai Allah marah kepada kita. Maka wiritan puncaknya Rasulullah adalah ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala ubali bahasa Jawanya gak paten. Dan iya memang la ubali, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ya Ustaz ya, aku tidak peduli. La ubali, aku tidak peduli. Gitu. Dikai, mangan rek, la ubali. Juru gayamu. Gayamu lesu. Aku tahu ngalami ngene deh. Allah, kalau jadi orang miskin itu memang sakit jiwa juga. Sudah jelas saya itu Siang tuh niatnya memang cari ke asramanya teman sesama SMA, saya SMA. Saya kelaparan, saya tak dolan ke tempat Mahfud. Mahfud tuh teman saya anak babat. Dia tinggal sama kakaknya, sama omnya. Jadi lumayan lah hidupnya gitu kan. Saya kan kos, enggak jelas. Enggak bisa beli seragam sekolah, pokoknya lapar tiap hari. Terus aku niat, duhur-duhur saya tak sholat di sana sampai siapa tahu ditawari makan. Bener-bener saya datang mas. Dengan salah tingkah itu. Dengan salah tingkah dan manusia kan punya harga diri. Tidak mau kok ketahuan dunia bahwa kita kelaparan terus butuh mengemis itu enggak mau. Jadi begitu aku tok dibuka. Loh, non, ayo mesisan pas makan mereka. Ayo mesisan. Sekalian mereka pas makan di meja. Wes. Coba gimana tuh? Terus aku ngene dhewe. Goblok. Ya aja. Ya jelas tujuannya itu untuk mencari makan. Di sana Allah kasih adegan tepat. Begitu saya datang mereka di meja makan sedang makan dan aku kula nuwun dan mereka langsung bilang, "Monggo ayo mesisan sekalian makan." Kan sudah sempurna rahmat Allah. Sempurna kan? Momentumnya, peralatannya sudah sempurna Allah kasih. Kok saya bilang wes. Iya coba. Wes wujud tasal. Ya, gimana coba ya Allah ya. Aduh, dan saya tuh ngalami gitu itu sering mas. Saya latihan teater dinasti ya waktu itu ya. Terus lapar saya. Aku tuh lapar sampai sekarang sebenarnya saya masih, kalau sekarang ada setengah kesengajaan untuk sebanyak mungkin lapar ya. Itu lain masalah, itu masalah kesehatan. Lapar lebih baik daripada kenyang jelas ya. Nah saya latihan teater, waduh enggak kuat ini aku. Harus ngelatih teater, harus teriak-teriak, harus loncat-loncat. Lapar banget. Terus aku datangin Toto yang sering kesini. Karepku iki tak jak mangan supaya dia yang bayari gitu. Jadi latihan masih sedang siap-siap atau ayo nang warung sudah. Wes lo. Aku wes mangan mau nang omah gitu. Coba mas. Terus saya bagaimana? Kan saya terlanjur menunjukkan bahwa saya punya niat untuk ke warung sebelah. Terus dia bilang dia sudah. Apa saya terus duduk? Kalau saya terus duduk tidak ke warung itu kan malu dong. Loh, jare kate mangan kan ya. Oh berarti tadi ingin saya bayari kan. Nah. Akhirnya saya jalan mas, keluar. Keliling-keliling, terus kira-kira 20 menit balik. Coba. Ya Allah, tapi yang namanya orang Indonesia sama penderitaan itu berkawan karib. Ya itu berteman sangat dekat. Sampai saya tadi cerita-cerita sama Ali, saya suatu hari itu nginep di Manhattan di New York itu
di hotel yang sangat murah. Karena sehari sebelumnya saya terjebak di hotel sangat mahal di Washington. Saya gebres-gebres, udah saya pindah, saya ke New York naik kereta, saya cari hotel yang termurah, dan itu YMCA, yang untuk mahasiswa dan pekerja itu cuma $14,5 semalam. Tapi ya gitu, fasilitasnya kayak santri lah, kamarnya 3 meter, terus kamarnya juga tidak ada kuncinya, reglek, kata. Terus nanti kalau mandi ya keluar bawa anduk, bawa sabun, terus nanti ke kamar mandi antri. Nah, ketika saya kan malam selalu mengembara, jadi jam 7 malam saya selalu keluar, dan saya keluar itu tidak mau pakai ilmu pengetahuan. Saya ingin menjadi angin atau daun kering atau apapun yang diterbangkan oleh Allah. Penyair ya. Oh iya. Jadi saya tidak mau membaca peta subway, kereta bawah tanah atau peta bis. Ini ke sini, ya jurusan sini, nomor sekian. Aku tidak mau lihat, tidak mau. Pokoknya aku pengen naik bis. Hati mulai tidak enak, turun. Pengen naik lagi. Gitu pokoknya tiap malam gitu saya. Pokoknya sak karep-karepe hatiku. Gitu. Udah jam 5 pagi balik ke YMCA bisa sampai kembali. Antri berjejal-jejal itu. Orang bule-bule negeri gede-gede, aku terjepit gitu. Untuk masuk AC kan satu persatu. Jadi kira-kira masih 5 kali lagi AC itu naik turun baru saya bisa masuk. Itu berjejal. Terus ternyata namanya hotel murah, AC-nya tuh kok AC apa? Liftnya tuh rusak. Jadi begitu dimasukin orang terus nutup, belum sampai naik buka lagi. Jadi enggak naik. Lah tapi kan kita orang Indonesia. Orang Indonesia kan tidak menderita. Orang Indonesia kan menikmati apa saja yang ada. Jadi begitu ini aku, iya. Jadi setiap kali buka lagi, iya. Ngono aku enggak sengaja. Tiba-tiba dipegang saya. It's not funny, man. Negro gede diwangkatnya cuma. Oh sorry. Coba bayangkan betapa nikmatnya dan jadi orang Amerika yang katanya hebat itu hanya oleh lift yang tidak bisa naik mereka tersiksa. Kita enggak lah. Mau cuman gini-gini aja mereka. Come on. Oh shit. Kita enggak. Saya enggak, iya. Gitu coba. Jadi saya itu kalau lihat masa depan Indonesia, ya Allah bagaimana mungkin ada orang yang akan menjajah kita sampai seperti itu. Mereka nanti jatuh cinta sama kita terus menjadi kita. Dan akhirnya dikasihkan semua yang mereka sudah rampok ke kita itu. Mereka pasti jatuh cinta kepada Indonesia. Semua orang jatuh cinta kepada Indonesia. Saya mungkin kadang-kadang mikir malaikat itu juga ingin saya jadi manusia sekali-sekali asal di Indonesia. Menggembirakan semua kok di sini nih. Itu luar biasa apa yang enggak bisa. Saya keliling di Jakarta ini. Tidak ada 1 meter peta yang lolos dari kaki 5. Mbok dodol opo ae wis. Udah apa aja udah. Dan tidak pakai teori pasar. Pokoknya aku harus bekerja titik. Laku tidak laku tidak ada urusan, pokoknya suruh. Kloset bekas dicat meneh. Dan itu usahanya cuma 1 meter kali 3 meter ke belakang gitu. Tapi usahanya luar biasa. Itu Indonesia, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, tolong Anda jangan tersiksa oleh hal-hal sesaat seperti pilkada. Kita punya masa depan yang panjang dan Andalah yang akan membangun zaman baru. Terakhir, cuma sekarang memang kita harus menemukan hondak-hondak dalam kehidupan kita. Jadi ada sejumlah hal yang Anda mau tidak mau kena akibat dari benar salahnya negara. Betul enggak? Apa ekonomi, politik, atau informasi? Ada. Tapi tidak semua hal Anda bisa
diatur oleh negara. Negara tidak mengatur kapan kamu kencing. Negara tidak bisa mengatur kamu mau makan apa. Bakmi, apa, ketoprak, apa, sakarep-karepmu. Negara tidak bisa mengatur kamu mau kawin sama siapa. Negara tidak bisa mengatur kamu tiduri istrimu dengan cara bagaimana. Betul enggak? Masih sangat banyak ruang di mana engkau tidak bisa ditindas oleh siapapun. Dan itulah kondak kita. Mereka tidak bisa menjangkau parit itu. Dan kita bukan dikucilkan di dalam parit. Kita yang bikin parit. Saya tidak mau terkontaminasi oleh medsos. Medsos itu saya subjeknya. Saya yang ngisi. Saya tidak mau diisi oleh yang kira-kira merusak saya. Saya punya filter. Di Ma'iyah saya belajar punya filter dan jala untuk tidak bisa dimasuki oleh bakteri-bakteri yang tidak-tidak. Saya punya keseimbangan di Ma'iyah. Anda lebih hati-hati, Anda lebih dewasa, Anda lebih matang, kan begitu selama ini insya Allah. Nah, jadi ada kondak yang sifatnya struktur ekonomi, peta politik, sosial budaya. Ada juga kondak yang sifatnya alam pikiran. Kalau alam pikiran kan kondak Anda kuat banget. Kuat banget. Anda punya cara berpikir sendiri. Gitu kan? Spiritual lebih lagi. Mau diapa-apain Anda tetap manusia tauhid nomor 1. Anda tetap bertauhid. Sesengsara apapun, siang atau malam. Anda adalah manusia matematika, istilah saya. Matematika itu Anda tahu toh 5 kali 4. Pas musim hujan, kemarau panjang, bangun tidur, tetap 20. Pas mengigau, 20. Pas Anda lapar, pas kenyang, kapan saja 4 kali 5 adalah 20. Kita tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Cinta kita kepada Allah, cinta kepada sesama rakyat Indonesia, cinta kita kepada semua yang Allah mewajibkan kita untuk mencintai, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Anda akan membangun zaman baru. Ini serius karena Anda sudah punya potensi, bekal-bekal, benih-benih dan infrastrukturnya. Anda akan melakukan revolusi besar di dalam cara berpikir. Revolusi mental. Anda sudah lakukan itu. Dan yang ngomong merevolusi mental tidak mengerti revolusi mental. Anda sudah melakukannya. Karena Anda adalah ayam yang berkokok. Sementara yang lain menirukan ayam berkokok. Tanpa mereka pernah menjadi ayam. Kan begitu kan? Padahal yang benar adalah ayam. Di sini ada teori Ustaz. Kalau orang Jawa ayam itu kukuruyuk, orang Sunda kongkorongkong, kalau orang Madura kukurunu. Terus bertengkar ini antara Jamaah Islamiyah, Hamas, Ikhwanul Muslimun, ISIS, MTA, LDII ya toh. Enggak, kukuruyuk. Kongkorongkong. Kukuruyuk. Kafir kamu ya. Itu satunya, musyrik itu, kukurunu. Kan gitu. Terus PTE, PT. Cuma dia enggak bilang, dia diem aja. Sebenarnya kan dia yang benar, cuma dia enggak bilang. Ayamnya tuh sebenarnya kan kapan-kapan tuh tak suruh ngomong, PT, kondo sing bener iku awakmu. Yang benar tuh ayamnya. Yang menirukan ini kan cuma mufassirin. Ya, orang-orang yang menafsirkan sesuai dengan gendang telinganya dan struktur mesin pikirannya dan seterusnya, tapi yang benar tetap ayam. Jadi kita berpihak kepada Al-Quran, tafsir relatif. Dan kita tidak memakai tafsir kecuali di dalam tadabbur. Kalau tafsir berdiri sendiri akan menghasilkan madhab-madhab dan akan menghasilkan perpecahan-perpecahan. Tapi kita memakai tadabbur sebagai pelindungnya. Tadabbur tergantung kesudahan. Ketika kamu menafsirkan, kesudahannya harus membuatmu lebih dekat kepada Allah, membuat akhlakmu lebih baik, membuat hatimu lebih tenang, membuat pikiranmu lebih jernih. Itu tadabbur. Kalau tafsirkan, yang penting benar. Tidak harus baik. Kan gitu. Kalau tadabbur, hasilnya harus menjadi lebih baik. Maka tafsir diperlukan asal di dalam tadabbur, kan gitu. Dan dari tadi saya melihat semua yang bicara tadi, waduh, stop arek tadabbur. Jadi tadabbur ini kondak ini kita tadaburi gini-gini, wah top arek. Dan saya optimis ke depan karena apa? Kalau dari zaman dulu guru silat itu mengajarkan kepada muridnya
jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang sedikit kurang dari yang dikuasai oleh gurunya. Kalau gurunya punya 10, mengajarkan kepada muridnya 9. Generasi berikutnya dari 9 diajarkan cuma 8. Generasi berikutnya 8 jadi 7 dan seterusnya. Maka saya bahagia kalau teman-teman di sini, wah pinter-pinter arek-arek, ya Allah. Saya tidak mampu menjelaskan seperti Anda semua tadi, berarti Anda sudah lebih hebat daripada guru Anda. Kan gitu. Berarti ke depan kita akan berkembang. Dari dulu kita Garuda menjadi Emprit. Sekarang dari Emprit kita akan jadi Garuda lagi. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Apa rek? Oh takbir. Dan terus bisa sekali 30 kali ya. Aduh suwene ya Allah. Wis gak apa-apa. Sampai ada yang bilang waduh ada inflasi takbir. Ya ora inflasi lah cuma. Maksudnya itu gini loh, itu takbir ya takbir tapi ya dipikir banyak orang ini ya ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang kuatnya 5 kali udah cukup, ada yang 10 kali ya kayak ngimami itu loh Mas. Ngimami kok optimis banget. Ngimami Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'min waduh Al-Baqarah. Aduh. Itu juga dihitung-hitung lah. Cuman jangan terus dieksploitir untuk hanya menghafalkan yang pendek-pendek. Yaitu li'ila. Wal asri, apa meneh rek? Kulhu, apa meneh? Inna atau ina. Terus alam yakunil. Alam yakunil. Ini kisah mereka ini kan gitu. Jadi kalau saya kasih penjelasan bahwa Rasulullah sendiri begitu ada orang tua jadi jamaahnya dia memperpendek suratnya, mempercepat sujudnya segala macam, senang mereka. Akhirnya mereka sholatnya efisien. Alhamdulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua shot. Allahu akbar. Ha mim. Allahu akbar. Lah yang ngunut tok ae. Oh ala iki jenenge salat hijaiyah jenenge. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda menemukan kondak Anda masing-masing. Kondak itu artinya Anda harus punya pengambilan jarak yang sehat. Kapan Anda merasa ditaburi sesuatu yang kurang sehat, Anda harus bikin kondak di segala bidang dan berlevel-level. Kan kira-kira cuma itu aja intinya. Nah, globalisasi ini juga kondak, tapi dari awal saya sendiri sudah berkondak-kondak hidup saya. Bayangin globalisasi, saya malah bilang Indonesia bagian dari desa saya. Ngono. Siapa bilang desa saya bagian dari Indonesia terus Indonesia bagian dari dunia? Dunia dan alam semesta bagian dari diriku. Aku telan dia, kata Sayyidina Ali. Begitu engkau melihat daun, Allah yang engkau temukan dan daun itu menjadi bagian dari dirimu. Kan begitu? Begitu kita memasukkan sesuatu dalam memori kita, dia menjadi bagian dari kita, termasuk langit. Langit adalah bagian dari diriku. Ini masalah dinamis dan kesadaran, bukan masalah materi. Kalau materi kita bagian dari alam, tapi kalau kesadaran alam bagian dari kita, gitu ya. Oke, untuk sementara teman sekalian, tepuk tangan untuk Ma'iyah dan masa depan Anda semua.